Tapi ketika saya datang, saya ini begini-begini juga bisa lulusan sebagai sarjana loh. Masa sih? Nah, kan gitu, ujungnya ada yang masa sih? Iya, saya adalah tunanetra. Karena tidak bisa menggunakan komputer. Sementara yang lain bisa, yang bukan tunanetra. Nama Aris Yohanes Elean, itu nama lengkap saya, kalau biasa dipanggil sih Aris ya, A-R-I-S. Kemudian untuk pendidikan, terakhir saya lulusan sarjana komputer tahun 2022. Kemarin sampai nomor 8 ya. Mau student Pak? Iya, bukan bergelar sarjana, tetapi bergelar sarjana komputer. Karena kalau sarjana sudah banyak, tetapi sarjana komputer memang baru satu kali ya, baru satu saja pada saat itu. Saya tentu saja senang dan merasa bersyukur sekali karena Indonesia akhirnya dapat wakil, yaitu saya bisa menjadi wakil tunanetra di Indonesia yang ambil jurusan komputer ini dan lulus. Jadi waktu saya kembali lagi ya, kenapa saya harus menekuni IT? Waktu saya SD, ketika saya sadar inilah yang saya mau, inilah yang saya minati. Di situ saya sadar satu hal, yaitu tunanetra itu waktu itu hanya ada dua pilihan jenis profesi atau bidang pekerjaannya, yaitu musik atau masir, yaitu yang pemijat gitu. Saya tidak mau keduanya. Biasanya tunanetra itu suka minta-minta, ada di pinggir jalan, atau dan lain sebagainya, ngamen. Nah, sehingga ketika misalnya datang ke bank mau nabung dipersulit, oh ini nanti rentan akan security-nya, nanti nggak bisa ambil sendiri di uang di ATM, nanti ditipu orang. Padahal kan faktanya tidak seperti itu. Tapi ketika saya datang, saya ini begini-begini juga bisa lulusan sebagai sarjana loh. Masa sih? Nah, kan gitu, ujungnya ada yang masa sih? Ketika tahu dan betul saya bisa membuktikan, mereka akan lebih respect. Itu fakta yang ada itu. Wah, ikutan aku juga mau di sini ya. Biar kebaca bagaimana sih kepala kita udah Alatnya atau perangkatnya umum, bisa dijumpai di toko-toko dengan mudah, bahkan online ataupun offline. Mereknya apapun, ya. Operating sistemnya apapun juga boleh. Ada Linux, ada Windows, ada iOS atau macOS. Namun kesemuanya harus dipastikan bahwa kita menginstal software pihak ketiga, yaitu yang kita namakan software pembaca layar. Mereknya ada banyak, ada macam-macam.
Tetapi yang free atau gratis itu kita bisa pakai namanya non-visual desktop access atau disingkat NVDA. Nah, dengan pembaca layar ini, para pengguna komputer tunanetra bisa memerintahkan untuk membaca baik pun berdasarkan karakter-karakter pada kursor, atau kursor itu menunjuk ke kata apa begitu, ataupun bisa juga per baris, per kata, per karakter, per paragraf. Itu semua bisa kita atur sesuai yang kita perlukan. Itu namanya adalah navigasi dengan pembaca layar. Zaman dulu, tunanetra belum bisa menggunakan komputer karena tidak ada software pembaca layar. Dalam hal ini, konteks ini, ya, saya adalah tunanetra. Karena tidak bisa menggunakan komputer, sementara yang lain bisa, yang bukan tunanetra. Ketika sudah ada pembaca layar, ada teknologi pembaca layar, ini kan solusi. Maka masalah itu kan teratasi, masalah ini hilang. Ketika masalah ini hilang, saya sudah bisa menggunakan komputer, maka di situ saya bukan lagi dianggap sebagai tunanetra. Apa bedanya? Kan saya bisa mengetik, tulisan bisa dibaca oleh orang lain, dan saya juga bisa menghasilkan yang lain, sama seperti orang lain menghasilkan sesuatu. Jadi dalam konteks ini, kedudukan kita sudah sama.